Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari yang cukup cerah hari ini untuk bisa berkumpul bersama saya sebagai pemateri pada hari ini untuk membahas mengenai tentang kurikulum merdeka terhadap keseimbangan beban kerja guru antara administrasi dan inovasi pembelajaran. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya Arkebiani sebagai pemateri pada hari ini akan membahas sedikit mengenai tentang isu pendidikan, di mana topik yang saya ambil hari ini ialah mengenai kurikulum merdeka terhadap keseimbangan beban kerja guru, di mana topik yang inti dari permasalahan ini yaitu di mana antara administrasi dan inovasi pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi dalam pembelajaran. Namun implementasinya membawa implikasi signifikan terhadap keseimbangan beban kerja guru. Peningkatan beban kerja yang dimaksudkan meliputi ketentuan dalam penyusunan RPP atau saat ini dikenal dengan modul ajar. Kemudian pelaporan capaian pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Nah, tujuan dari isu yang saya angkat hari ini gimana untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu peningkatan beban administrasi guru dalam implementasi kurikulum mereka dan dampaknya terhadap inovasi dan efektivitas pembelajaran. Nah, berikut sudah saya rangkum beberapa permasalahan yang saya kaji dalam ini. Nah, latar belakang yang membuat saya untuk mengangkat isu ini. Yang pertama adalah tentang pendidikan Indonesia. Yang kedua, beban administrasi guru yang meningkat, di mana dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum mereka ini di mana tingkat administrasinya lebih besar daripada kurikulum yang sebelumnya. Kemudian inovasi pembelajaran. Sama-sama kita ketahui bahwa siswa saat ini itu cepat bosan dalam belajar. Mereka perlu inovasi. Nah, administrasi yang meningkat ini tentu membuat guru menjadi waktunya tersita untuk memberikan inovasi pembelajaran di kelas. Kemudian kesejahteraan guru. Nah, berawal dari beban administrasi yang meningkat, tentu kesejahteraan guru ini dari segi waktu, dari segi mental itu tentu akan berpengaruh. Kemudian kesenjangan pendidikan. Sama-sama yang kita ketahui bahwa kurikulum mereka ini mengandalkan teknologi. Nah, kalau di tempat yang terpencil, kayak di daerah yang belum terjangkau listrik, yang belum terjangkau internet, tentu akan terjadi kesenjangan antara yang di kota dengan yang pelosok. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan kerangka yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ingat kata kunci adalah kebebasan. Oke, kita selanjutnya. Nah, kemudian ada prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama, kemandirian dalam belajar, di mana kurikulum ini bersifat student center, di mana siswa adalah di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian integrasi nilai-nilai kehidupan, di mana ada pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai budaya, sosial, dan moral. Kemudian pengembangan kompetensi, fleksibilitas, dan berpusat pada siswa. Oke, selanjutnya kita bahas karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pendekatan multidisiplin, di mana mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kemudian pembelajaran aktif dan kreatif, mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, di mana tadi kita akan sama-sama ketahui bahwa kurikulum merdeka ini student center, di mana siswa yang aktif dalam belajar. Kemudian kolaborasi dan partisipasi, kemudian baru penilaian autentik, yaitu berfokus pada proses dan
dan hasil. Ada hasil, ada proses. Oke, selanjutnya ada tantangan juga dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Yang pertama, sumber daya dan fasilitas. Nah, kemudian kesediaan dan kemampuan guru, lalu dukungan dari masyarakat dan orang tua. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya lahirlah faktor-faktor yang menyebabkan guru terbebani dengan administrasi kurikulum merdeka. Dari definisi kurikulum merdeka tadi, ternyata ada hal yang membuat guru terbebani dengan kurikulum merdeka ini, apalagi administrasinya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan guru dan keterampilan guru. Tentu kalau administrasi meningkat, apalagi yang menggunakan teknologi, guru-guru yang kurang menguasai teknologi tentu akan kesulitan. Nah, kemudian ketidakmampuan dalam manajemen waktu antara administrasi dan belajar tentu terjadi persimpangan dalam pembagian waktunya, dalam manajemen waktunya. Kemudian ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, inilah yang menjadi puncaknya, di mana setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda. Ada yang sudah cukup, ada yang belum. Nah, kemudian ada beban administrasi yang tinggi. Administrasi yang tinggi ini yang menyebabkan guru merasa terbebani dengan administrasi kurikulum mereka. Kemudian, mengapa isu ini perlu diangkat? Yang pertama, dampak pada kualitas pembelajaran, di mana beban administratif yang berlebihan dapat mengurangi fokus guru pada tugas utama mereka, yaitu mengajar. Guru mengajar bukan untuk hanya menyelesaikan sebuah administrasi. Nah, selanjutnya kesejahteraan guru. Baru yang ketiga, alasan isu ini perlu diangkat yaitu efek jangka panjang pada pendidikan. Tujuan kurikulum utama merdeka itu adalah menciptakan pendidikan yang adaptif, inovatif, yang nantinya akan sulit dicapai jika beban administrasi ini terus berlanjut. Nah, apa solusi yang ditawarkan? Ada 3 yang setidaknya kita harapkan solusi dari. Yang pertama, dari sisi pendidik. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pelatihan manajemen waktu. Nah, tadi masalahnya dalam manajemen waktu, maka kita perlu juga memberikan solusi dalam hal pelatihan manajemen waktu. Kemudian kolaborasi antar guru. Guru saling bekerja sama, saling berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan proses pekerjaannya. Kemudian dari sisi pendidik, ini dari sisi pemangku pendidikan maksudnya, yaitu menyediakan asisten administrasi. Tentunya kita perlu asisten yang untuk membantu kita dalam mengerjakan administrasi. Kemudian mengurangi kompleksitas format administrasi, kemudian monitoring dan evaluasi atau MONER. Oke, selanjutnya dari pemerintah kita harapkan yaitu pemberian waktu pelatihan yang lebih panjang, intensif, tidak hanya dilakukan pada guru representatif, namun juga pada semua guru. Ini pendapat Guru Rahayu et al. Tahun 2021. Kemudian meningkatkan anggaran pendidikan. Diharapkan dengan begitu, isu mengenai tentang administrasi pendidikan ini bisa kita cari solusi yang baik untuk mengatasi masalah ini. Kemudian, apa tantangannya jika isu ini tidak terselesaikan? Tantangan 5 tahun ke depan kira-kiranya, yaitu jika masalah dapat diselesaikan, tentu guru akan lebih fokus pada pengembangan pembelajaran yang inovatif. Nah, bagaimana jika masalah tidak dapat diselesaikan? Tentunya peningkatan beban administrasi ini dapat mempengaruhi kestabilan mental dan fisik seorang guru yang dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Akhirnya siswanya menjadi terbengkalai dan rasanya belajar terasa menonton dan membosankan. Nah, kemudian terjadinya penyimpangan pendidikan antar wilayah. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah fatalnya, yaitu pendidikan yang tidak merata di penjuru Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini punya Indonesia ini luas. Nah, makanya itu tantangannya jika ini tidak terselesaikan, masalah ini jika tidak terselesaikan atau diatasi. Oke, begitu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi audiens saya yang sudah baik hati yang sudah berkenan untuk hadir pada acara saya hari ini, saya persilakan untuk memberikan satu pertanyaan. Oke. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya, di Ya. mana itu bagaimana kita memastikan waktu kita cukup untuk mendapatkan pembelajaran yang inovatif tanpa merasa tertekan dan terbebani oleh aktivitas. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Anissa Bu.
Oke, terima kasih Bu Anissa. Baiklah, pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa memastikan waktu kita cukup untuk mendesain pembelajaran inovatif tanpa merasa tertekan oleh beban administrasi? Nah, sama-sama kita tahu beban administrasi ini memang cukup berat ya, apalagi kita yang istilahnya sibuk, tapi juga mengurus administrasi tentu akan menjadi beban terhadap pikiran kita. Nah, kuncinya adalah prioritas dan manajemen waktu, di mana manajemen waktu yang baik akan mengantarkan guru sebagai pengajar yang baik. Guru juga dapat memiliki kesempatan berkembang yang lebih luas lagi. Kesempatan berkembang bagi guru dapat disalurkan dengan menekuni teknologi dan inovasi terbaru dalam mengajar. Makanya teknologi yang berkembang saat ini sangat-sangat berpengaruh, apalagi kita sebagai guru dalam mengajarkan siswa kita di kelas. Nah, kabar gembiranya ini, berita ini baru beberapa hari yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, bahwa kabar gembiranya Kemendikbud akan mengurangi beban administrasi guru. Nah, ini menjadi suatu pencerahan dan kabar baik untuk semua guru yang ada di Indonesia, bahwa kita bisa lebih fokus nantinya dengan pengajaran di kelas. Oke, coba kita lihat. Kemudian juga melakukan pengamatan ke lapangan dalam waktu agar betul-betul Bapak dan Ibu guru itu menjadi guru yang kompeten. Maka setelah mendengar aspirasi dan kemudian juga melakukan pengamatan ke lapangan dalam waktu yang relatif singkat ini, maka salah satu di antaranya kami akan mengurangi beban-beban administratif yang berat. Jadi alhamdulillahnya Kemendikbud ini akan mengurangi beban administrasi guru dari beberapa isu yang sudah diangkat sebelumnya. Jadi kita insya Allah akan mengurangi beban administrasi guru. Tentunya ini menjadi angin segar bagi kita semua, para guru dan calon guru di Indonesia. Dan saya harap dengan saya mengangkat isu ini, semoga kita sebagai guru bisa merasakan menjadi pengajar yang sesungguhnya, di mana kita bisa berfokus pada siswa kita, bisa fokus dengan inovasi pembelajaran kita dan mewujudkan generasi yang cerdas serta berakhlak baik dan mulia sesuai dengan landasan kita Pancasila. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata dan pengucapan yang salah atau mungkin ada hal yang berkenan, saya harap Bapak Ibu semua memberikan maafnya, karena kita manusia tak luput dari kesalahan. Saya Ara Febriani dengan NIM 211299169 sebagai pemateri untuk mengangkat isu pendidikan mengenai tentang beban administrasi guru, di mana antara inovasi dan administrasi pembelajaran. Saya sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum